Banyak anak zaman sekarang, yang punya mental lemah, mental tempe gitu kan kata Hai Sobat Plus, Kembali lagi di program Indigo, Internal Dreams, Innovations, to Grow Obsessions. Dengan aku Rachel. dan aku Ajeng. Kali ini kita akan membahas satu topik nih yang seru banget bagi Gen Apa Z. tuh? Nah, topiknya adalah jangan salah dengan generasi strawberry. Wow, mungkin teman-teman di rumah ada yang belum tahu ya generasi strawberry itu apa? Saya Coba- jelasin ya. Ya. Generasi strawberry adalah istilah yang menggambarkan generasi saat ini. Wow, Generasi yang lahir pada tahun 2000 ke atas. Mereka terkenal dengan ide yang kreatif, ide yang cemerlang, lalu kreativitas yang tinggi. Tapi sayangnya mereka mudah menyerah, mudah sakit hati, yang termasuk baperan wah, lah ya, itu sih generasi Z banget ya. dan pesimis terhadap masa depan. Gitu. Wow. Pada paham kan ya? Aku pengen tahu deh, Jang, karakteristik generasi strawberry itu apa sih? Karakteristik generasi strawberry itu ada dua. Yang pertama sisi positif, yang kedua sisi negatif. Nah, aku mau menjelasin yang sisi positif dulu kali ya. Ya, pertama menyukai tantangan. Nah, menyukai tantangan ini mereka sangat-sangat mencoba tantangan baru. Jadi nggak takut gitu ya? Iya, selalu pede. Oh, Ya, oke. selalu pede sama dirinya. Saking tantangan itu semua mereka lalui lah ya. Wah, keren sih. Kedua, bekerja tidak melulu karena uang. Nah, golongan Z di atas kita itu Golongan tuh, X lah ya. ya, itu mereka berpikir kalau bekerja itu untuk mendapatkan uang. Ya, kalau di generasi strawberry ini mereka bekerja karena passionnya diri. Karena kesukaannya mereka ya. Iya, Oke. dia bekerja karena aku suka nih di bidang ini, aku bekerja di sini, dan alhasil dia juga dapat uang kan. Itu definisi do what you love and love what you do, guys. Oke, gitu ya. Terus yang ketiga, berani menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat itu susah-susah gampang sih sebenarnya. Benar. Takut pendapat kita nggak diterima, takut pendapatnya salah atau gimana. Tapi generasi strawberry ini dia percaya diri kalau berani menyampaikan pendapat. Dia Wow. sangat berani gitu loh. Jadi Iya. gitu. 4, mudah beradaptasi dengan teknologi. Wow. Ini sih, kayak emang di generasi kita jarang ada yang gaptek nggak sih? Ya, mereka gampang banget mengenal teknologi. Tapi temenku ada yang gak punya Instagram tau. Coba tuh. Gaptek banget. Sampai aku Tapi sekarang udah punya kan? punya, cuman aku paksa gitu loh, kamu harus update lebih gitu. Karena Kayak aku tahu deh. jangan sebut merek lah ya. Oke. Lanjut sekarang karakteristik yang negatifnya. Karakteristik generasi strawberry yang negatif yang pertama itu suka terjebak dalam zona nyaman atau bahasa gaulnya comfort zone. Iya, Contohnya? mereka sangat-sangat nyaman di zona Bener itu. banget. Sampai nggak bisa keluar kali ya. Contohnya kayak mereka selalu menghabiskan banyak waktu berjam-jam atau bahkan seharian di dalam kamar atau ruangan daripada melakukan hal-hal yang lebih positif di luar. Iya, itu Kamu juga gitu kan? Kamu eh, gitu nggak? dulu. Dulu. Sekarang enggak lah, karena punya kesibukan ya. Iya, kita sekolah kan 8 jam loh sekolah. Iya, di rumah langsung tidur. Iya bener. Ayo, lanjut. Yang kedua, kurang memiliki rasa tanggung jawab. Oh ini sih. Wah, ini para siswa-siswi ya. Apalagi kalau ada tugas berkelompok gitu ya. Iya, Pasti ada yang jadi beban, ada yang ngerjain sendiri, ada yang Tuh. titip nama. bener banget. Kalau kamu yang titip nama atau yang Pernah mengerjakan? dua-duanya dong.
pernah ngerjain sendiri juga pernah jadi beban juga pernah. Karena punya teman yang ranking 1 mungkin ya. Wow. Jadi aku merasa, duh kamu aja deh, kamu pinter soalnya gitu. Itu yang harus sifat yang harus dihilangkan ya guys. Iya, karena kasihan lah temennya, masa ngerjain Iya. sendiri. Kan ini berkelompok. Bener. Bener kan? Iya. Lanjut. Yang ketiga adalah mudah menyerah. Waduh, Wah, ini ya bener-bener harus dihilangin sih. bener banget. Karena coba dulu lah, coba tantangan baru, jangan menyerah dulu. Harus percaya diri. Kita nggak boleh pesimis duluan ya. Iya, Harus jalanin aja dulu gitu iya kan. benar-benar. Yang keempat, memiliki harapan yang tidak realistis. Wah, Ini sih. di Indonesia banyak banget sebenarnya ya. Benar. Apalagi yang K-popers dan wibu. Wah, ini sindiran keras untuk para wibu dan K-popers. Jangan harap dia menjadi milikmu. Karena harus sadar diri. Sebenarnya boleh kok ya sekali-kali mengidolakan itu. Just for fun tapi guys, Iya. nggak terlalu berlebihan Ya, gitu. obsesi Kayak- jangan sampai obsesi banget gitu. Iya benar. Rachel, aku mau tanya nih. Yes. Faktor penyebab munculnya generasi strawberry itu apa sih? Faktor penyebab munculnya generasi strawberry menurut aku nih ya. Iya. Kalau menurut aku generasi strawberry itu muncul karena Gen X zaman di atas kita Iya, golongan tua. itu dulu memiliki ambisi, kayak misalnya aku harus bekerja keras agar anak cucu aku nanti nggak akan ngerasain kayak gini. Itu kan iya. di masa depan, jadi ya itu mendasari munculnya generasi strawberry. Jadi kayak sudah memiliki Dapat, tempat ya, yang nyaman, fasilitas ya. ya fasilitas yang tersedia. lengkap. Iya dari Kalau dulu kita kalau nyari nasi gitu harus bener. jadi Harus masak petani. dulu, Iya, ya petani. dari ya Jadi bener. petani dulu Harus ya. berusaha dulu lah. Iya. Kalau sekarang kan kayak langsung instan gitu, Iya. Jadi langsung ada gitu. iya. Celing. Bener. Bener kan? Iya. Oke gitu. Ya. Kalau kamu nih Jeng, gimana sih? Mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu ya. Gimana sih cara menjadi generasi strawberry yang lebih tangguh gitu? Oke, aku punya 3 cara nih. Yang pertama, kalian harus banyak-banyak literasi dari gadget kalian. Bener banget. Jangan buat gadget dengan hal-hal Yang yang kurang berguna ya, gitu kurang lah. berguna. Kalian harus manfaatin lah itu karena di situ banyak wawasan, luas banget. Kalian Setuju. tinggal lihat Google, terus udah muncul deh. Ya gitu. Contohnya ada kakak kelas Iya, ada kakak kelas kita dari SMP Negeri Negeri 14 14. Malang. Ya bernama Kak Naura Ataya Sarif. Beliau sudah menciptakan beberapa buku. ya dan diperjualbelikan. Dia juga udah mendapatkan banyak penghargaan ya. Benar banget. Itu salah satu motivasi kalian untuk menjadi generasi strawberry yang baik. Kalau kalian pengen tahu lengkapnya, di sini ada di IG-nya Ataya 2007. Oke. Nah, aku punya yang kedua, pola asuh dan dukungan positif dari orang tua. Bener banget. Dukungan dari orang tua itu sangat-sangat penting sih. Bener banget. Nah, kalau Setuju. orang tuanya gak dukung kita nih ya, kita juga Berat gitu ya kayak, ngelakuinnya. aku di sini nggak ngapa-ngapain, kayak aku nggak ada dukungan, aku Bener udah nyerah aja deh gitu. Iya. Jadi harus ada dukungan dari orang tua dan itu harus positif juga. Juga orang tua harus nyadar ya kalau sekarang itu zaman udah berubah. Ya, jangan Disamain ya, sama zaman dulu. Ya, itu penting banget sih. Iya. Buat generasi yang lebih tangguh itu penting. Karena semakin keras orang tua ke kita, semakin malas kita juga untuk ngelakuin yang mereka mau gitu. Iya, benar. Yang ketiga, sistem pendidikan yang disesuaikan dengan zaman. Yes. Nah, sekolah-sekolah sekarang kan udah ada kurikulum baru kan ya, yaitu kurikulum Merdeka. Dan itu menciptakan sebuah cara belajar yang Benar. baru Iya. mengikuti zaman sekarang, yaitu generasi strawberry gitu. Mungkin adik kelas bisa komen di bawah gimana rasanya jadi anak-anak kurikulum Merdeka, karena kita sebagai kakak kelas nggak pernah ya. Belum merasakan, tapi nanti kita akan ngerasain lah ya pas SMA. Aduh jadi takut deh.
Nah, itu tiga itu yang menurutku sangat penting banget bagi kita para generasi strawberry saat ini. Ya. Nah, aku mau tanya nih Rachel, Oke. di pendapatmu, kalau generasi sekarang kenapa disebut generasi strawberry yang lemah, terus yang mudah menyerah, terus mental tempe? Kamu gimana pendapatmu? Kalau pendapatku sih setuju-setuju aja ya. Tapi emang faktanya gitu kan, banyak anak zaman sekarang yang punya mental lemah, mental tempe gitu kan kata. Iya, banyak yang bilang kayak gitu sih. Itu balik lagi itu juga masuk kayak faktor didikan orang tua juga Iya sih. itu Dukungan dari orang tua gitu benar. kan, yang buat anaknya jadi berani atau gimana gitu kan. Tergantung orang Ya, tuanya tergantung dan didikan dari diri kita sendiri. Iya, Mau bener berubah atau enggak itu dari dari kalian diri kita sendiri. Iya. Oke. Segitu dulu mungkin ya. Ya, kita udah berbincang-bincang tentang generasi strawberry. Itu seperti ini. Iya. Kalau menurut aku, gak ada yang perlu diperdebatkan mana generasi yang lebih baik, entah itu generasi X, generasi Y, generasi milenial, generasi Z. Karena manusia itu akan selalu beradaptasi terhadap perubahan zaman, guys. Iya. Jadi setiap generasi itu pasti akan ada perubahan pola pikir and how to survive-nya. Jadi ya just enjoy your life aja lah. Oke, benar. Dan fokus ke diri kita sendiri. Iya, jalanin hidup dengan semangat. Yes. Nah, kalian sendiri ada pertanyaan nggak dari podcast kali ini? Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan komen Di bawah. Dan kalau topik ini seru mungkin ya, Tahu menarik bagi kalian, kita bisa buat part 2-nya. Nah, segitu dulu dari kita. Bye-bye. Bye.